kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak Eti. Kak Eti kabarnya gimana? Baik. Oh iya, gimana kabarnya adik-adik kita di rumah ya? Kak Tessa coba tanya mereka, gimana kabarnya? Oke Kak Eti. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Kakak harap semuanya pasti pada sehat-sehat semua ya. Semuanya sehat pasti ya Kak. Oke, kalau gitu anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, kalau sudah siap, duduk diam-diam di depan layar. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau satu dulu ya Kak Tessa. Iya Kak. Ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau ambil sikap satu dulu kita. Mari kita satu. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang baru yang boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur boleh karena Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih menyertai kami tadi malam dan Kau memberikan pagi yang cerah pada hari ini. Bapa, kami masih dalam ibadah online kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan memuji nama-Mu dengan baik. Dan Tuhan, kami sangat rindu ya Tuhan untuk beribadah di gereja ya Tuhan, beribadah di rumah-Mu Tuhan, yang berkati kami supaya Engkau juga yang berkati negara kami ini, supaya negara kami ini cepat kembali ya Tuhan dalam keadaan normal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oh ini kuda kidaki. Aku udah kidaki ya. Oke, kalau gitu masih semangat semua Kang untuk bernyanyi. Pulang, tadi aku masih jalan. Oh iya. Oke, kalau gitu masih semangat semua kan untuk nyanyi pujian kita hari ini. Oke, masih ingat nggak lagu Kuda Kidaki Kak Tessa? Masih ingat ya enggak? Enggak ya? Masih ingat nggak ya anak-anak sekolah minggu? Coba kita tes dulu, oke. Untuk itu kita sekarang menyanyikan lagu Kuda Kidaki. Ikutin gerakan kakaknya ya. Hijau membentang, Yesus besertaku. Kanan, di kanan kau ada, kiri, di kiri kau ada, atas, di atas dan di bawah kau ada. Suka, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau
sudah bersukacita hari ini, sudah mendengarkan dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, bagus. Oke. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kakak mau semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah buat kami dari malam hari hingga pada hari ini ya Bapak. Bapak, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati firman yang akan kami dengarkan nanti, supaya kami bisa memakainya ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan mengajari kami firman Tuhan. Engkau yang berkati ya Bapa, supaya guru sekolah minggu kami bisa mengajari kami dengan sabar dan dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ucap Putra-Mu yang kudus. Amin. Oke, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom anak KKR. Nah, hari ini siapa yang tahu hari minggu ini kita temanya apa? Kalau dihitung-hitung ya, mulai dari Tuhan Yesus bangkit udah ada 50 hari. Nah, biasanya kalau kita orang Kristen ya, 50 hari itu kita merayakan apa yuk? Ya benar, kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu hari dimana 50 hari setelah Yesus bangkit. Oke. Selain 5 hari setelah Yesus bangkit, Pentakosta juga dibilang itu hari turunnya Roh Kudus. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini kan Pentakosta. Jadi kalau mau kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumurlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi.
orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, demikianlah firman Tuhan. Nah, kakak mau nanya lagi dari firman Tuhan tadi. Kakak kan udah bilang nih, hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Sebelum kita masuk ke hari Pentakosta, kita ingat dulu kembali kejadian-kejadian apa yang telah Tuhan Yesus alami. Yang pertama, Tuhan Yesus disalibkan. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati. Setelah Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, itulah disebut hari Paskah yang udah kita rayakan waktu April kemarin, bulan kemarin. Oke, baru setelah hari Paskah, barulah masuk ke kenaikan Tuhan Yesus. Itu pada 40 hari setelah hari Paskah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu udah kita rayakan pada tanggal 21 Mei. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, masuklah hari Pentakosta. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi anak remaja sama anak tangguh ingat gak ketika kenaikannya Tuhan Yesus? Ketika naik Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menyiapkan tempat untuk kita di surga nanti. Tuhan Yesus sudah pergi nih ke surga. Ketika Tuhan Yesus pergi di surga, Tuhan Yesus kan memberikan kita perintah yang kita tahu dalam Matius. Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa kita harus memberitakan Injil, harus menyebarkan firman Tuhan, harus memberitakan kebenarannya. Nah, ketika kita mengikuti perintah itu, Tuhan Yesus bilang, kalau aku akan menyertai engkau. Nah, gimana ya Tuhan Yesus menyertai kita? Dengan caranya adanya Roh Kudus. Nah, seperti yang dibilang Tuhan Yesus, bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Setiap orang percaya, ingat ya, setiap orang yang percaya, kita akan mendapatkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, kok bisa ya Kak? Ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus ngasih Roh Kudus. Nah, itulah spesialnya kita orang percaya. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, otomatis Roh Kudus akan ada di dalam hati kita. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, di situ diceritakan tentang bagaimana Roh Kudusnya pertama kali datang ke orang yang percaya. Yang pertama, dengan adanya tiupan angin yang keras. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, pertama tanda-tandanya itu ketika Roh Kudus datang, itu adalah tiupan angin keras. Setelah tiupan angin keras, yang kedua itu tampaklah lidah-lidah nyala api. Oke, kakak punya contohnya gimana lidah api. Nah, seperti ini. Nih, seperti inilah datangnya ketika selesai tiupan angin, datanglah api di atas kepala mereka. Nah, jadi setiap orang yang percaya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, di atas kepalanya itu ada api. Nah, inilah Roh Kudus. Roh Kudus yang berbentuk api, lidah-lidah nyala api. Nah, seperti inilah bentuknya. Nah, ini bentuk dari Roh Kudus gitu kan. Ada juga kalau kita baca di Alkitab, Roh Kudus itu berbentuk seperti merpati. Oke, apa sih maknanya Roh Kudus untuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan jadi kita kan mikir kayak, oh, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, Kak. Iya benar, Roh Kudus itu ada dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dari teks kita Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, apa sih makna turunnya Roh Kudus? Yang pertama yang kita baca tadi, Roh Kudus akan berkarya di dalam diri orang yang dipenuhinya. Jadi ketika dalam Kisah Para Rasul ini, kalau kita baca lagi selanjutnya, itu bagaimana Roh Kudus yang ada tinggal di dalam pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus,
mereka itu berkarya, bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca lagi lebih banyak lagi dalam kisah para rasul, akhirnya pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu, pengikut Kristus itu akhirnya bertambah banyak dan jumlahnya itu berkali lipat akhirnya yang ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena udah ada Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Itulah akhirnya Roh Kudus berkarya di dalam orang yang dipenuhinya. Yang pertama maknanya. Yang kedua, pekerja Roh Kudus membuat orang lain terheran-heran, bingung dan bertanya-tanya. Itu seperti dalam ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, di situ bagaimana bahwa orang yang nggak tahu apa-apa dia masih bingung. Itu apa? Kok bisa ya kayak gitu? Karena dia nggak percaya. Itu beda dengan kita yang percaya. Itulah maknanya. Yang kedua, yang ketiga, dari dulu sampai sekarang banyak orang yang menolak. Nggak ada Roh Kudus itu, nggak ada Roh Kudus itu gitu. Jadi kita kan kalau kita orang Kristen percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak orang yang hanya percaya kepada Bapa doang, Allah doang. Dia nggak percaya adanya Yesus, dia nggak percaya adanya Roh Kudus. Jadi itulah makna turunnya Pentakosta. Banyak orang yang menolak. Seperti dalam ayat 13. Ada orang yang bilang, itu mereka itu yang bahasa-bahasa yang gak jelas itu, yang ketika kalau kita baca tadi kan dalam ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata. Mereka itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri gitu kan, bahasa kita sendiri katanya. Jadi orang mikir, kok bisa ya banyak orang yang datang tadi mereka bisa satu paham bahasa. Misalnya kayak kita nih, kakak bahasa Karo, nanti kan kakak bahasa Toba, tapi mereka mengerti gitu, itulah bahasa roh tadi. Tapi orang yang gak percaya dengan Roh Kudus, mereka dalam ayat 13 mereka bilang mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itulah makna dari turunnya Roh Kudus gitu. Jadi di situ ada 3 tadi maknanya kan. Yang pertama, Roh Kudus berkarya dalam diri orang yang dipenuhinya. Yang kedua, pekerja Roh Kudus membuat orang lain terheran-heran, bingung dan bertanya-tanya. Yang ketiga, dari dulu sampai sekarang banyak orang yang menolak adanya Roh Kudus. Oke, sekarang kita mau nanya, kita bisa bermain musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa menari, kita bisa berpuisi, kita bisa mempunyai bakat, talenta, itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Itulah wujud dari pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa kan? Kita gak sadarin nih ketika kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, ketika kita memainkan alat musik untuk memuji nama Tuhan, disitulah wujud dari pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Jadi itulah kita harus mensyukuri nih ke anak remaja sama anak tanggung. Bersyukur nih kalau kita bisa bernyanyi, kita masih bisa main alat musik, kita bisa menari. Banyak orang kan, ya menari, siapapun bisa menari. Enggak, menari itu termasuk bakat dan talenta yang kita milikin. Dan itu bisa kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, yang seperti Kak bilang tadi, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita udah dapat talenta, kita udah punya bakat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur bakat yang kita miliki. Nah, kita harus juga bersyukur juga kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan, karena kita masih bisa bernyanyi, main alat musik, segala macam. Roh Kudus juga yang menjaga dan menolong kita agar tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita mau nanya, kita pernah gak sih ketika kita mencuri, ketika kita berbohong, ketika kita mukul teman kita ngerasa deg-degan atau ngerasa, kayak mana ya, salah nggak ya ini? Nah, itu merupakan salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Dia yang menegur kita, yang dia menjaga kita, mengingatkan kita, itu kerja Roh Kudus. Ketika kita nih berbohong sama orang tua kita, kalau kakak pernah berbohong, itu pasti kayak ngerasa deg-degan. Kayak mana ya? Salah nggak ya ini? Kayak mana, apa aku minta maaf aja ya? Apa aku jujur aja ya? Nah, itu merupakan salah satu tindakan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita, gitu kan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Itulah fungsi dari Roh Kudus yang dalam hati kita.
Jadi sekarang kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita harus menunjukkan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Emangnya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah apa, Kak? Yang pertama nih, kita jangan lupa berkomunikasi kepada Tuhan dengan cara berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan saat teduh. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan. Contohnya nih, meskipun kita di rumah aja, kita bisa nih kayak gak marah-marah sama orang tua, gak marah-marah sama adik-adik. Kita bisa akur sama adik-adik, kompak dengan adik kita sendiri, kakak kita sendiri. Itu merupakan salah satu ungkapan kita nih, merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita hanya stay home, sekarang kan karena corona, kita pasti stay home kan di rumah, gak boleh kemana-mana. Jadi itu satu hal yang membuat kita harus dekat dengan orang tua kita lebih dekat dengan keluarga kita lebih, oh ternyata adikku suka ini ya. Jadi kita kan lebih dekat nih dengan adik-adik kita. Mungkin selama ini kita nggak tahu nih adik kita suka apa, adik kita selama ini kayak mana, kita nggak tahu kan. Kita jarang berkomunikasi kan dengan adik-adik kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Lebih fokusnya ke keluarga sih, ruang lingkup keluarga. Itu lebih kayak kalau kita stay home, kita kayak lebih mengintrospeksi diri kita. Selama ini aku kayak mana ya? Apakah aku udah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kita memiliki banyak waktu untuk berpikir gitu kan. Banyak waktu untuk memahami keluarga kita sendiri dulu, kayak mana orang tua kita. Kita lihat, oh ternyata mamaku suka kayak gini ya. Ternyata bapakku suka kayak gini ya. Ternyata adik-adikku sama kakak-kakakku orangnya kayak gini ya. Nah, kita lebih bisa mengenal keluarga kita sendiri. Itu salah satu cara yang Tuhan harapkan kita di dalam stay home ini. Hari ini kita bersukacita. Nah, bersukacita merupakan salah satu ungkapan rasa kita merayakan hari Pentakosta untuk menolong dan membimbing kita. Nah, Roh Kudus juga menolong dan membimbing kita seperti yang kakak bilang tadi. Untuk itu, sebagaimana rasa sukacita kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bilang terima kasih, banyak-banyak bilang mengucap syukur dalam berdoa. Mungkin kita karena kita sibuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita kayak sekolah, tugas banyak, les, kita lupa berdoa, malas berdoa karena kecapean. Nah, sekarang waktunya kita mulai buat rutinitas kita dengan berdoa, mulai dengan lagu-lagu nih, kita nyanyi firman, lagu-lagu banyak kan lagu-lagu yang kita nyanyikan untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan gitu kan. Nggak apa-apa, main musik, kita asah lagi, main gitar lagi, kita asah lagi, kita bisa main biola, main apa, kita mulai asah lagi. Kita bisa belajar nyanyi dengan mengangkat lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu bisa salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan, rasa ungkapan syukur kita. Nah, sekarang kita harus mulai bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi kalau mau, selama kita di stay home di rumah kita masing-masing, kita capek, ngerasa jenuh, tapi kita harus bersyukur. Karena kapan lagi coba kita bisa nikmatin waktu kita tidur seharian, bisa di rumah seharian, bisa ya introspeksi diri gitu kan. Kapan lagi coba gitu kan, kalau nanti udah seperti rutinitas biasa, kita pasti sibuk, capek, semua segala macam gitu kan. Jadi kita, apa nih kita hadapin hari ini, kita harus bersyukur. Apalagi sekarang hari Pentakosta, ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kakak mau anak remaja sama anak tanggung mulai mengucap syukur kepada Tuhan, bilang makasih kepada Tuhan karena ada Roh Kudus yang menjaga kita, karena Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita mulai dari kita lahir sampai sekarang. Oke, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Kakak mau jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih, dan bersukacita satu lagi karena ada Roh Kudus yang ada di hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan kita ini, kakak mau kita lipat tangannya kembali, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami bisa Bapa mendapatkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang ada dalam hati kami bisa membimbing dan bisa menuntun kami untuk melakukan kebaikan-Mu ya Bapa. Mungkin kami kurang meresponi Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Mungkin kami kurang bersyukur, kurang bersukacita adanya Roh Kudus. Tapi sekarang kami sudah mengerti ya Bapa,
Roh Kudus yang ada dalam hati kami, supaya Roh Kudus yang dalam hati kami selalu ada dalam hati kami dan lebih mengajari dan membimbing kami lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, keputramu yang kudus. Amin. Amin. Shalom. Udah. Nah, gimana adik-adik, terberkati kan dari firman Tuhannya? Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Ikutin ya gerakan kakaknya. Terakhir ya Kak ya, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Karena lagu terakhir kita lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Oke, kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Ikutin gerakan kakaknya ya. Sudah selesai ibadah kita. Tadi kita buka dengan saat teduh, kita tutup juga dengan saat teduh. Kita mulai. Kalau gitu kita mau berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tadi sudah memuji nama-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah ya Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami sangat mendapatkan berkat ya Tuhan, karena kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang boleh kakak sekolah minggu kami hari ini, kakak dan abang sekolah minggu kami hari ini bawakan, biarlah bisa menjadi berkat di kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berita bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya.